Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Saya kuliah di YIN Pontianak, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan kepada para hadirin, para penonton yang sempat menonton video yang saya buat ini tentang penjelasan mata kuliah perbandingan mazhab. Yang pertama, saya ingin menjelaskan dari pengertian perbandingan mazhab. Apa sih perbandingan mazhab itu? Perbandingan mazhab itu adalah sebuah perbedaan pendapat, perbedaan dalam persepsian sebuah hukum syariat dalam menetapkan hukum. Terkadang hukum ini menjadi makruh, kata imam mujtahid. Yang satunya dikatakan sunnah, dan yang satunya dikatakan haram. Itu sangat ada perbedaan. Maka perbandingan mazhab ini adalah perbedaan sebuah pendapat dalam menetapkan hukum. Kemudian ruang lingkup perbandingan mazhab ini yang pertama itu tentang dalil. Yang kedua itu tentang hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang orang Islam kerjakan, pekerjaan orang Islam. Itu pasti ada perbedaan pekerjaan orang Islam pribadi. Entah itu pekerjaan ibadah, itu pasti ada perbedaan. Maka perbandingan mazhab di ruang lingkup perbandingan mazhab itu hukum-hukum amaliyah dan hukum-hukum dalam persepsian sebuah dalil Al-Quran, As-Sunnah dan sebagainya. Itu sangat lumrah terjadi. Kemudian apa penyebab adanya sebuah perbandingan mazhab? Penyebab adanya perbandingan mazhab itu adalah yang pertama itu karena adanya suatu imam yang ilmunya itu tidak sama dengan ilmu yang didapatkan oleh imam yang satunya. Ada kapabilitas ilmunya itu dalam mengartikan sebuah dalil. Yang satunya ilmunya lebih tinggi, yang satunya lebih tinggi lagi, sehingga ada perbedaan sebuah dalam mengartikan hukum-hukum syariat. Dan apa yang manfaat dalam mempelajari mata kuliah perbandingan mazhab ini sangat banyak manfaat dari hal itu. Pertama, kita bisa mengetahui perbedaan pendapatnya. Mazhab ini mengerjakan sholat seperti ini. Mazhab ini mengerjakan pekerjaan setiap harinya seperti ini. Maka kita ketika mengetahui tentang perbedaan itu, kita tidak heran dengan pekerjaan Islam lainnya, sehingga kita itu tidak menyalahkan satu sama lain. Ya. Kemudian di perbandingan mazhab ini ada yang namanya metode istinbat. Apa sih istinbat itu? Istinbat itu adalah berasal, menurut bahasanya itu berasal dari kata benda an-nabata, yang terbentuk dari masdar nabata yabtu nabtan, yang mempunyai arti mengeluarkan air dari sumur yang pertama kalinya. Artinya mengeluarkan atau menjelaskan sebuah hukum yang memang belum jelas. Kemudian terminologi bahwa istinbat ini adalah upaya menjelaskan atau memaknai sebuah nas Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan
hal-hal yang penting, hal-hal yang sulit dengan menalar sebuah kemampuan ilmu yang mendalam. Artinya dalam mengartikan sebuah hukum, dalam menjelaskan sebuah dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu mempunyai kapabilitas ilmu yang dalam, itu istinbat. Terus ulama bersepakat dalam dalilnya itu yang disepakati oleh para ulama fikih, itu yang disepakati oleh para fikih. Dalil yang digunakan itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Itu disepakati oleh ulama mazhab Imam Syafi'i, Imam dan sebagainya. Itu disepakati oleh ulama. Walaupun terkadang tidak ada yang tidak menggunakan qiyas, ada yang tidak menggunakan qiyas, ada yang tidak menggunakan ijma dan sebagainya. Tapi yang disepakati itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan qiyas. Begitu. Itu disepakati oleh para ulama. Terus ada juga yang tidak disepakati oleh ulama, itu adalah ihtisab, masalul mursal wa uruf. Itu yang tidak disepakati ulama. Akan tetapi imam mujtahid itu ada juga yang menggunakan dalil yang tidak disepakati ini. Begitu. Maka itulah Islam. Perbedaan itu adalah rahmat. Sehingga ada perbedaan pendapat mengetahui, ini menurut ini seperti ini. Maka penting sekali kita mempelajari perbandingan mazhab ini. Terus karakteristik metode istinbat hukum di lingkungan mazhab. Saya langsung menjelaskan karakteristik metode istinbat hukum di lingkungan mazhab Hanafi. Di mana metode istinbat Imam Hanafi itu menggunakan dalil Al-Quran. Pertama itu Al-Quran, yang pasti menggunakan Al-Quran. Yang kedua itu As-Sunnah. Yang ketiga itu ijma para sahabat. Terus keempat itu qiyas. Yang kelima itu ihtisan. Dan yang keenam itu uruf. Jadi Imam Hanafi itu menalar sebuah hukum dengan Al-Quran, As-Sunnah, ijma para sahabat, kesepakatan para sahabat bahwa menentukan hukum, qiyas, menggunakan uruf, menggunakan masalul mursal. Itu dalam menalar sebuah hukum. Pastinya itu berbeda dengan mazhab yang lain. Itu menggunakan masal mursal, uruf, adat istiadat, masal mursal, permasalahan. Begitu. Dan menalar sebuah hukum, metode istinbat dalam mengartikan dalil, dalam mempersepsi sebuah hukum itu menggunakan Al-Quran, ijma para sahabat, As-Sunnah tentunya, dan sebagainya, dan yang disebutkan saya tadi. Dan yang kedua itu karakteristik metode istinbat hukum di kalangan mazhab Maliki. Tadi di kalangan mazhab Hanafi, sekarang karakteristik metode istinbat di kalangan Imam Maliki. Karena itu pasti ada perbedaan. Di kalangan istinbat Imam Syafi'i, Imam Maliki itu dalam menalar sebuah hukum, dalam menetapkan sebuah hukum, itu yang pertama menggunakan Al-Quran, As-Sunnah, ijma ahlil Madinah,
fatwa sahabat, khabar ahad dan qiyas, al-masalul mursal, sa'ad zara'i, istishab, syar'u man qablana. Ada 10 metode istinbat yang dilakukan oleh Imam Maliki. Yang pastinya pertama itu menggunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu pasti menggunakan, semua mazhab itu pasti menggunakan hal itu. Terus yang ketiga itu adalah ijma Ahlul Madinah. Tadi Imam Hanafi menggunakan ijma dari para sahabat, ini ijma Ahlul Madinah. Dan pasti ada perbedaan di antara mereka. Terus fatwa sahabat, dari fatwa sahabat, khabar ahad dan qiyas, itu menggunakan khabar ahad, menalar sebuah hukum itu dari khabar ahad dan qiyas. Di qiyas terlebih dahulu menggunakan kabar begitu dan sebagainya yang disebut saya tadi. Dalam menalar sebuah hukum, Imam Maliki itu sangat beda dengan tadi, perbedaannya itu sangat erat sekali. Dalam metode istinbat Imam Maliki ini menggunakan 10 metode. Yang pastinya tadi menggunakan As-Sunnah dan Al-Quran. Walaupun berbeda pendapat, berbeda dalam menalar sebuah hukum, itu tidak luput Imam Mujtahid ini menggunakan yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pokok utama yang digunakan oleh Imam Mujtahid. Jadi walaupun ada perbedaan, tetaplah ada persamaan juga. Itulah Islam, perbedaan itu adalah rahmat. Terus yang selanjutnya itu karakteristik metode istinbat hukum di lingkungan mazhab Syafi'i, di mana di kalangan masyarakat Indonesia, Islam Indonesia itu lebih banyak menggunakan dari metode istinbat. Dalam istinbat hukum Imam Syafi'i mengikuti ajaran-ajaran Imam Syafi'i. Di sini saya jelaskan apa sih metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i sehingga banyak pengikutnya di wilayah Indonesia. Yang pertama yang digunakan oleh Imam Syafi'i itu adalah, secara sederhananya ini, Imam Syafi'i menggunakan Al-Quran dan Sunnah, ijma menggunakan al-qiyas dan tahyir bila menghadapi ikhtilaf, menggunakan al-qiyas dan at-tahyir bila menghadapi ikhtilaf. Terus menurut Rasyad Hasan Khalil dalam istinbat hukum, Imam Syafi'i menggunakan 5 dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam beristinbat. Yang pertama itu adalah menggunakan nas baik Al-Quran atau Sunnah, itu menggunakan hal itu dalam menalar, dalam menetapkan hukum, juga menggunakan Al-Quran dan Sunnah, sama dengan yang imam-imam tadi yang saya jelaskan, juga menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Terus yang kedua itu menggunakan ijma. Setelah nas Al-Quran dan As-Sunnah, Imam Syafi'i ini menggunakan ijma. Mengapa demikian? Karena hal itu menurut Imam Syafi'i merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujah oleh Imam Syafi'i. Ya, disepakati. Ijma ini kesepakatan para ulama. Ketika sudah Al-Quran dan Sunnah, menggunakan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, maka digunakan dengan penyepakatan para ulama, dimusyawarahkan
hukum ini yang bisa ditetapkan dengan haram apa halal, itu dengan para ulama. Kemudian menggunakan pendapat para sahabat, begitu, menggunakan pendapat para sahabat. Bagaimana pendapat sahabat itu dalam aturan hukum, dicarilah dari pendapat para sahabat bahwa hukum ini halal, maka dihalalkan, begitu. Terus menggunakan kias. Kias itu adalah mengukur sebuah hukum yang dimana pekerjaan ini tidak ada di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah, maka disamakan dengan pekerjaan ini, bahwa pekerjaan ini haram, maka karena pekerjaan ini sama dengan pekerjaan yang tadi haram, maka juga haram. Jika halal, maka juga halal. Terus menggunakan istidal, kaum kodim dan kaum kodil, kaum kodim dan kaul jadid, perkataan lampau dan perkataan yang baru, perkataan yang baru dan perkataan yang lama. Dimana perkataan yang baru ini dikatakan di Irak, dan yang jadid ini diperkatakan di Mesir, begitu. Itu metode istimad Imam Syafi'i. Yang keempat itu karakteristik metode istimad hukum di lingkungan mazhab Hambali. Apa sih metode Imam Hambali ini yang digunakan Imam Hambali? Menggunakan sumber-sumber apa, hukum apa, menggunakan dalil apa? Apakah sama dengan yang lain tadi atau ada perbedaan? Yang pastinya ada perbedaan. Yang digunakan oleh Imam Hambali ini yang pertama itu adalah Al-Quran dan hadis. Menggunakan Al-Quran dan hadis oleh Imam Hambali. Terus menggunakan fatwa sahabat. Terus yang ketiga menggunakan pendapat sebagian sahabat. Menggunakan pendapat para sahabat yang lebih dekat kepada Nabi. Pendapat itu diikuti oleh Imam Hambali. Terus menggunakan hadis mursal atau dhaif. Itu Imam Hambali ini menggunakan hadis mursal, tidak memilih hadis yang mursal. Hadis dhaif pun dipakai oleh Imam Hambali ketika tidak ada dalam Al-Quran dan hadis dan fatwa sahabat tidak ada di pendapat sebagian sahabat, maka menggunakan hadis yang mursal dan hadis yang dhaif. Di kalangan Imam Syafi'i kan tidak di kalangan Imam Syafi'i yang Islam di Indonesia ini kan, di kalangan Imam Syafi'i tidak memakai yang namanya hadis dhaif. Akan tapi di Imam Hambali ini menggunakan hadis yang dhaif. Terus menggunakan kias. Kias tadi seperti yang saya jelaskan, bahwa mengukur sebuah hukum pekerjaan yang tidak ada di dalam dalil Al-Quran dan dalil Sunnah. Itulah metode istinbat dari imam-imam mujtahid. Pasti ada perbedaan kan dalam menalar sebuah hukum, menjelaskan sebuah hukum, menetapkan sebuah hukum, itu pasti ada perbedaan di antara mereka mazhab fikih imam mujtahid. Dan di mata kuliah perbandingan mazhab ini, di pelajaran perbandingan mazhab ini ada yang namanya mazhab fikih di luar aliran Sunni. Ini mazhab fikih, yaitu mazhab fikih Syiah. Di mana Syiah ini diartikan atau dikatakan yang mempunyai arti pengikut, pendukung partai ataupun kelompok. Sedangkan secara terminologi Syiah ini adalah sebagian kaum muslimin yang dalam spiritual dan keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi Syiah ini
merujuk kepada keagamaannya itu kepada para keluarga Nabi Muhammad SAW, ahlul bait, atau orang yang disebut sebagai ahlul bait, ahlul bait. Kemudian dalam perjalanan munculnya aliran Syiah ini bermula dengan pengangkatan khalifah pertama di masa Abu Bakar, di mana pendukung Ali bin Abi Thalib yang merupakan awal dari aliran Syiah itu tidak menyetujui naiknya Abu Bakar. Nah, ada perselisihan ketika pertama kali dalam menaikkan kepemimpinan Abu Bakar, tidak terima bahwa ada sebagian umat Islam yang tidak terima dengan kenaikan Abu Bakar, begitu, sehingga ada aliran Syiah, aliran di luar aliran mazhab Sunni. Karena mereka percaya bahwa yang pantas untuk menjadi khalifah adalah Ali itu sendiri. Yang pantas menjadi khalifah itu Ali sendiri. Karena kata aliran Syiah itu yang ditunjuk oleh Nabi itu Ali bin Abi Thalib. Kenapa harus Abu Bakar yang menjadi khalifah, kata Syiah? Maka itulah penyebab terjadinya keluar dari mazhab Sunni, begitu. Dimana pokok-pokok kaum aliran Syiah ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu pokok pikiran utama itu yang dianut dari para pengikut, diantaranya At-Tauhid, Al-Ad, An-Nabuh, Al-Imamah, dan Al-Ma'ad. Dalam perkembangan Syiah dibagi menjadi 3 sekte, yaitu Imamah, Ismailiyah, dan Zaidiyah. Itu ada sekte-sekte juga. Ada pokok pikiran yang berbeda itu dalam Syiah. Dalam Syiah ini ajaran yang keluar dari As-Sunni, dari Sunnah keluar. Ajarannya itu tidak seperti yang kita kerjakan, seperti kita mengikuti mazhab imam-imam mujtahid. Itu tidak sama dengan aliran mazhab yang keluar dari As-Sunni. Karena terjadinya mazhab Sunni ini mazhab Syiah ini terjadinya karena tadi kenaikan khalifah Abu Bakar. Karena menurut mereka itu yang pantas menjadi khalifah itu adalah Ali bin Abi Thalib, begitu. Cuma masalah itu menurut kita. Itulah yang dapat saya sampaikan ya, ketika kurang jelas dari penyampaian saya terhadap para penonton, sebaiknya para penonton itu menggunakan bisa melihat di buku-buku perbedaan mazhab karena saya manusia biasa yang penjelasannya itu kurang memahami. Karena saya mahasiswa juga, pelajar juga, bukan dosen, bukan siapa-siapa. Dan ini juga sebagai memenuhi tugas. Maka dari itu ketika kurang jelas boleh dilihat dari buku perbandingan mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.